cara atau tips menurunkan hawa nafsu. Wah, kayaknya ini Amaruh paksakan agar bukan ini bukan. Nafsu katifli. Jadi nafsu itu bagaikan anak kecil. Ilham tabtimhu kalau nggak salah. Kalau seandainya kamu tidak mampu menyapinya, maka dia akan terus menerus. Nyambung nih, ya. Beginian banyak kan saya lihat di Instagram pada buatin video. Lihat motornya nih lagi OTW nih, kita nih kemana-mana Kok sendiri? bagaimana ada hukumnya orang yang membatalkan puasa secara sengaja? Warteg makan siang itu. Kalau secara sengaja orang yang sengaja. Ya kalau senamas mungkin lagi mau batal, rumahnya dia kan jauh, ada perjalanan. Musafir. Iya, Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz. Nanya mulu kan. Aduh. Kalau nggak tahu kita harus nanya. Nah, benar ini. Kalau nggak bertanya sesat di jalan. Bukan di jalan doang, di akhirat sesat. Sesat. Guru saya malu bertanya sesat di perapatan. Bingung nih, di perapatan bingung. Kalau sesat di jalan kan jalanan, di jalanan lurus, nggak lurus berarti. Iya. Kalau perapatan, Itu lagi ada salah belok ya udah. terlalu jauh. Ustadz, ada yang bertanya. Iya. Cara atau tips menurunkan hawa nafsu. Wah, kayaknya ini Amaruh paksakan agar bukan ini bukan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Sahabat UGTV, dalam acara Tanya Ustadz yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan ketemu lagi ya di episode yang kesekian kalinya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menghilangkan nafsu ya. Kalau ditanya bagaimana cara menghilangkan nafsu, berarti harus butuh proses ya. Kalau di dalam kitab Mahfuzat dulu kita belajar dikatakan tuh nafsu katifli. Jadi nafsu itu bagaikan anak kecil. Ilham tabtimhu kalau nggak salah. Kalau seandainya kamu tidak mampu menyapinya, maka dia akan terus menerus. Anak kecil itu kalau dia nggak disapi nyusu sampai besar, sampai usia 5 tahun dia masih nyusu sama emaknya. Kebayang kan? Usia 7 tahun masuk kelas, pulang sekolah, istirahat, nyusu dulu. Dulu saya mau izin dulu mau nyusu. Pulang, terbalik lagi nyusu lagi. Ya itu. Tapi kalau seandainya dia disapi, artinya disapi, dilatih untuk tidak diberikan, artinya kita tidak memberikan kepada nafsu itu apa yang diinginkan sama nafsu, ditahan. Insya Allah nafsu itu akan lama-lama akan terlatih. Nafsu itu akan terlatih. Dia akan lupa dengan apa yang dilakukan sama diri tersebut. Jadi itu caranya, harus melatih dulu. Ya, melatih. Gimana cara melatihnya? Itu sebagaimana Rasulullah bersabda, kalau nafsu kan pasti yang berbau dengan maksiat ya kan, seperti nafsu kepada hal-hal yang terlarang, minuman keras ya kan, maaf zina ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian seperti itu bagaimana? Ya dengan cara berpuasa ya. Iya, kan berpuasa, dibanyak-banyak berpuasa, puasa Ramadan. Cara dilakukan puasa Ramadan ini mendidik kita untuk menahan hawa nafsu, menahan lapar, sehingga kita terlatih. Yang tadi halal, yang tadinya kalau ada makanan udah pengen buru-buru aja, ya terlatih dengan nafsu, dengan puasa. Ya kemudian juga ketika seseorang begitu ingin menikah gitu, dengan dia berpuasa, insya Allah akan tertahan nafsunya ya, dengan berpuasa. Fa inna lahu wija, kalau nggak salah dalam hadis Nabi itu kan,
Karena sesungguhnya puasa itu bagi orang yang memiliki nafsu merupakan tameng, perisai gitu. Jadi harus banyak berpuasa, dilatih. Itu cara mengendurkan nafsu. Nah, di awal dengan disapi dulu, sapi ya, kita sapi. Tahu sapinya bukan sapi. Bukan sapi. Bukan sapi yang nama, buar. Jadi sapi ini ditahan, dilatih itu. Di apa namanya, menolak diri kita untuk menuruti hawa nafsu tersebut. Jangan dituruti terus. Iya, kalau dituruti terus ya seperti itu tadi, seperti anak kecil. Betul, nggak bakal ada selesainya. Contoh siang-siang lapar. Ceritain kemarin gimana nanti? Nyambung nih, beginian. Banyak kan saya lihat di Instagram pada buatin video. Wait, motornya nih lagi OTW nih, kita nih kemana-mana. Kok sendiri? Bagaimana ada hukumnya orang yang membatalkan puasa secara sengaja? Warteg, makan siang. Kalau secara sengaja orang yang telah membatalkan puasa, secara hukum kewajiban dia apa? Kewajiban dia mengkodok ya. Yes. Mengkodok. Kemudian ketika dia berbuka puasa kemudian dia sadar, dia wajib menahan tuh. Contoh dia kan berbuka sengaja, dia makan selesai, habis itu wajib menahan sampai maghrib. Wajiban dia sama seperti orang yang lupa niat. Tetap harus nahan. Harus nahan walaupun nggak dapat pahala. Tapi wajib kodok ya. Atau sama seperti orang yang sahur kemudian bukan sahur, dia berbuka puasa mengira itu adzan maghrib. Ternyata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan Allahu akbar itu. Karena dia bangun tidur, begitu itu maghrib, dengan tanpa ijtihad dia buka puasa. Ternyata baru jam 5 sore, maka dia wajib menahan sampai nanti maghrib. Tetap nanti harus dikodok. Gitu. Iya. Apalagi ini sengaja, ya dia wajib menahan. Tapi bagi orang yang seperti ini, yang ketika dia sengaja membatalkan puasanya, kalau nggak salah ada sebuah riwayat ya, kurang pasti juga ya, seingat saya pernah baca, orang yang seperti ini nih, dia mengkodok puasa ini seumur hidup itu tidak akan terbayar. Wah, konsekuensinya. Iya. Artinya kan secara kaidah fikih memang harus dikodok 1 hari, harus kodok 1 hari. Nah, tapi secara secara keistimewaan dan keadilannya puasa itu, ketika seseorang membatalkan puasanya tanpa sebab secara sengaja gitu, maka dengan dia mengkodok untuk mengganti keistimewaan Ramadan pada hari itu, dengan seumur hidup itu tidak akan terbayar. Saking begitu luar biasanya Ramadan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba puasa secara sengaja. Ya kalau semanas mungkin lagi mau batal, jadi kan jauh ada perjalanan. Musafir dalam perjalanan atau misalkan sakit gitu, maka jadi nggak jadi masalah bagi seperti ini. Tiba-tiba dia tak kemana-mana ya kan, di rumah karena nongkrong bareng, habis buka puasa bareng, bukber, kemudian nginep sahur bareng, habis sahur ternyata tidur, habis tidur bangun-bangun jam 1 lapar, makan, memasak mie bareng-bareng. Seperti ini ya luar biasa ini. Kalau memang ini terjadi gitu, ya begitu ya. Bagi orang yang membatalkan puasa secara kewajiban fikih, dia wajib menahan sampai waktu maghrib, kemudian setelah masuk waktu maghrib nanti dia mengkodoknya apa yang telah dia tinggalkan. Tapi secara keistimewaan dengan dia mengkodok seumur hidup pun tidak akan terbayar. Gitu. Saking mulianya. Mas satu lagi nih, ya. Kalau perempuan istihadah masih boleh puasa atau enggak sih? Istihadah itu berbeda dengan haid ya. Artinya istihadah jangankan puasa, sholat aja dia tetap wajib sholat.
orang yang istihadah. Berbeda dengan haid. Kalau haid dia nggak boleh puasa, haram hukumnya dia puasa. Kemudian dia sholat pun haram hukumnya dia puasa dia sholat. Nah, karena adanya mani itu ada pencegah, larangannya apa itu karena orang yang haid dalam keadaan kotor, dalam keadaan hadas besar. Berbeda halnya dengan orang yang istihadah. Istihadah itu kan darah penyakit ya, artinya bukan darah kotor. Jadi istihadah itu tidak berpengaruh kepada orang yang puasa. Itu tetap puasa saja. Iya, bukan termasuk mani atau pencegah bagi orang yang dalam keadaan ingin berpuasa. Enggak jadi masalah. Bahkan sholat pun harus sholat ya, wajib sholat. Orang yang istihadah wajib sholat. Tapi kapan ya? Ketika darahnya lagi nggak keluar, kemudian dia bersih, kemudian dia wudu sholat gitu. Jadi kan nggak terus-terusan itu darah keluar. Kalau terus-terusan seperti keran di ini mati ya. Lemes juga. Mati bukan mati, darah keluar terus. Ya, kan pasti ada masa-masa ya, sama seperti itu haid. Sekarang ada keluar atau nggak keluar. Ketika lagi nggak keluar, dia jangan nunda-nunda tuh sholat kalau dia belum sholat gitu. Nah itu sholat aja wajib. Apalagi puasa. Berarti tetap berpuasa. Kayak Sobat Uki TV tadi ada yang pertanyaan yang pertama kan mengenai bagaimana caranya menurunkan hawa nafsu. menurunkan hawa nafsu. Ya itu harus dilatih. Berpuasa. Salah satunya berpuasa. Ya, jadi jelaskan. nafsu kita Nafsu seperti anak kecil, anak bayi, jadi harus disapi. Kemudian yang orang yang sengaja membatalkan puasanya, ya secara kaidah fikih dia harus mengqadha ya guru. Iya. Tapi secara keistimewaan kalau dia dengan mengqadha sepanjang umur hidup dia itu tidak terbayar saking istimewanya atau mulianya. Makanya jangan sampai membatalkan puasa secara sengaja. Tentang anak muda dalam bahasanya ada godin, apalagi mau ke Godin itu apa? nah, buka. Maksudnya kalau godin mau buka nih, kita godin dulu. Mana ke getrau? Dari bahasa apa tuh godin? Tahu deh. Besok Ada lain nama itu sama godin gitu. Nggak diambil dari situ juga. Iya, barang zaman now. ada mokel, banyak deh bahasa itu intinya sama. Yang membatalkan puasa dengan sengaja itu jangan. Saking istimewa. Dan kita pun nggak tahu apakah tahun depan kita akan masih bisa ketemu. Nah itu yang Kita usah namas duluan. Iya. kita belakangan Atau kita belakangan Ustaz namas duluan. Bisa juga gitu tadi ya. Iya. Ya pokoknya di antara Ustaz namas duluan kita belakangan, kalau kita belakangan Ustaz namas duluan. Iya. Siapa tahu. kumur Sama satu lagi tadi istiadah. istihadah. Jadi perempuan yang istihadah itu sholat aja wajib, apalagi berpuasa. Tadi tetap harus Dia berpuasa. harus berpuasa. Kecuali ya ketika istihadahnya membuat dia lemes, Sakit ya. Sakit. Boleh. Beda ya, beda nih. Jelasin lagi tadi Mas Ustaz. Ya tapi harus mengkodok. Kode tetap. Jangan sampai nggak dikode. Dosa. Tanya Ustaz. Ustaz, nah ini dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya dong.